Halo mabokers, dimanapun kalian berada, masih bersama saya Tukang Mabok dalam channel Mabok Film yang menyediakan alur cerita film bagi kalian yang mager untuk menonton filmnya secara utuh. Iya, salam. Ya, kali ini saya akan merangkum sebuah film asal Korea Selatan yang berjudul Bad Village yang dirilis pada tahun 2010. Film yang disutradarai oleh Jang Chul-soo ini menceritakan tentang Haewon, seorang wanita dari kota Seoul yang memiliki sifat apatis dan cenderung tidak peduli dengan orang lain. Haewon pun mengalami serentetan masalah di hidupnya, dan akhirnya ia memilih berlibur ke kampung halamannya sewaktu kecil, yaitu Pulau Mudo, untuk menemui sahabatnya yang bernama Kim Bok-nam. Lalu setelah Haewon tinggal beberapa lama di pulau tersebut, Haewon pun mulai menyadari beberapa keanehan yang terjadi di pulau tersebut. Film Bad Village ini sendiri memiliki rating sebesar 7,3, dan film ini berhasil meraup pendapatan sebesar 1 juta US dollar. Oke, langsung aja pasang hands free, ambil posisi rebahan dan hindari keramaian. Selamat menonton dan sikat! Film dibuka dengan ditampilkannya sosok wanita muda yang hidup di tengah gemerlapnya kota Seoul, Korea Selatan. Lalu kita dikenalkan bahwa wanita tersebut bernama Haewon. Diceritakan bahwa Haewon berprofesi sebagai customer service di sebuah bank swasta di kota Seoul. Lalu kita diperlihatkan scene di mana Haewon yang baru pulang dari pekerjaannya. Lalu secara tidak sengaja, Haewon pun melihat seorang wanita yang sedang mengalami kekerasan oleh 2 orang gangster. Wanita tersebut pun kabur untuk menyelamatkan diri dengan meminta pertolongan kepada Haewon. Namun yang terjadi, Haewon malah menolak untuk menolong wanita tersebut dan berlalu begitu saja sambil menutup pintu kaca mobilnya. Iya, salam. Lalu keesokan harinya, Haewon pun dipanggil oleh kepolisian setempat sebagai saksi karena ternyata wanita yang semalam Haewon abaikan sudah meregang nyawa. Dan diduga wanita tersebut telah mengalami kekerasan oleh 2 orang gangster yang Haewon lihat semalam. Haewon pun diberikan pertanyaan oleh polisi, apakah Haewon melihat adegan penganiayaan semalam? Haewon berbohong kepada polisi, dan dia mengatakan tidak melihat kejadian tersebut. Haewon pun terpaksa berbohong, karena Haewon adalah orang yang cenderung tidak mau terlibat dalam masalah orang lain. Dan juga dia tidak mau nyawanya terancam oleh kelompok gangster tersebut. Iya, di sini kita diperlihatkan sikap Haewon yang jujur bikin saya kesel ya. Karena Haewon terlihat tidak peduli dengan orang lain dan hanya mementingkan keselamatan dirinya saja. Iya, salam. Lalu scene memperlihatkan di mana Haewon mendapatkan banyak sekali surat dari sahabat kecilnya di desa yang bernama Kim Bok-nam. Namun Haewon tidak pernah membaca ataupun membalas suratnya itu. Lalu di sini kita diceritakan bahwa hidup Haewon sebenarnya sedang mengalami kekacauan, di mana di sisi lain Haewon harus menjadi saksi atas kasus penganiayaan. Haewon juga harus menghadapi nasabah bank yang menyebalkan. Sampai Haewon yang harus dimaki-maki oleh atasannya karena kinerjanya selama menjadi customer service terlihat menurun. Haewon pun merasa penat dengan kehidupan metropolitan yang sangat keras. Dan dia pun memutuskan untuk menemui sahabatnya yang bernama Kim Bok-nam yang berada di Pulau Mudo. Lalu kita pun ditampilkan adegan flashback masa kecil Haewon, di mana Haewon ternyata menghabiskan masa kecilnya di pulau tersebut dan bersahabat dengan Kim Bok-nam. Mereka senang menghabiskan waktu bersama dengan bermain dan berlatih suling. Lalu diceritakan juga bahwa pada akhirnya Haewon harus pergi dari pulau tersebut dan harus menetap di kota Seoul sejak umur 15 tahun. Lalu adegan diperlihatkan di mana Haewon akhirnya berangkat menggunakan kapal feri untuk menuju Pulau Mudo. Lalu singkat cerita Haewon pun akhirnya sampai di pulau tersebut dan langsung disambut oleh sahabat baiknya yaitu Bok-nam yang sudah menunggu sangat lama di sana. Terlihat Bok-nam berpakaian sangat lusuh dan terlihat kondisinya sangat tidak terurus. Diketahui ternyata jumlah warga yang tinggal di Pulau Mudo hanyalah 2 orang pria dan 6 orang wanita. Lalu Haewon pun disambut oleh warga pulau tersebut yang terdiri dari 3 orang bibi dan 1 orang nenek yang merupakan mertua dari Bok-nam.
Boknam pun juga memperkenalkan suaminya yang bernama Manjong dan adik dari suaminya yang bernama Chuljong. Mereka berdua adalah satu-satunya laki-laki yang berada di Pulau Modo. Lalu Haewon pun diantar oleh Boknam ke rumah masa kecilnya. Lalu saat mereka sedang membereskan rumah, tiba-tiba anak gadis Boknam yang bernama Yonhye menghampiri mereka berdua. Yonhye pun memperkenalkan dirinya dan langsung pergi dari rumah tersebut. Lalu di sini Boknam bercerita bahwa di pulau tersebut semua masyarakat sangat mengagungkan pria dan memperlakukan wanita layaknya hewan ternak. Diceritakan bahwa di pulau tersebut wanita berhak dipukuli jika berani membantah suami. Boknam juga bercerita bahwa dia sebenarnya ingin menyekolahkan Yonhye, namun suaminya si Manjong dan mertuanya menolak hal tersebut dan berpikir bahwa perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Karena jika mereka berpendidikan tinggi, maka perempuan akan mudah melawan suami. Lalu scene berpindah di malam harinya, di mana Boknam sedang makan malam dengan Yonhye anak gadisnya, juga dengan suaminya dan adik dari suaminya. Lalu kita pun langsung diperlihatkan penderitaan bertubi-tubi yang dialami oleh Boknam selama di pulau tersebut. Di mana selepas makan malam, ternyata Boknam sering digauli secara paksa oleh Chuljong, adik suaminya, selagi suaminya dan anaknya pergi memancing di malam hari. Lalu setelah suaminya pulang, Boknam pun bersikap seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak melaporkan hal tersebut ke suaminya, karena dia takut jika suaminya malah menyalahkannya dan menyiksanya. Lalu kita juga diperlihatkan bahwa Manjong suami Boknam ternyata sering melakukan KDRT kepada istrinya. Iya, di sini saya sudah sangat miris ya sama kehidupan si Boknam, karena selain dia harus pasrah digauli oleh Chuljong, dia juga harus disiksa sama suaminya si Manjong. Lalu scene berpindah di mana Haewon terlihat baru bangun tidur dan melihat Boknam yang sedang memasakkan masakan untuknya. Terlihat bahwa Boknam memperlakukan sahabatnya tersebut dengan sangat apik. Boknam juga mencucikan pakaian Haewon di sumber air terdekat. Lalu siangnya, Haewon pun terlihat sedang bermain bersama Yonhye di sebuah padang rumput. Dan sorenya Haewon pun mengantarkan pulang Yonhye ke rumah ibunya. Namun yang terjadi, Boknam malah mengusir Haewon dan Yonhye untuk pergi menjauh dari rumah. Karena ternyata Manjong ternyata sedang mantap-mantap dengan seorang pelacur yang sengaja dia bawa dari kota ke rumahnya. Iya, di sini saya sudah cukup emosi ya, karena merasakan penderitaan lagi dan lagi dari Kim Boknam yang pasrah jika suaminya bermain dengan wanita lain. Lalu malamnya Boknam pun mendatangi rumah Haewon dalam keadaan berdarah-darah setelah disiksa oleh suaminya. Ia bercerita kepada Haewon jika ia sudah tidak kuat lagi tinggal di pulau ini, dan ia berencana bersama anaknya untuk ikut Haewon pindah ke kota Seoul. Namun seperti yang sudah kita duga, Haewon pun menolak hal tersebut meskipun Boknam sudah sangat tulus memperlakukan Haewon dengan sangat baik. Haewon pun beralasan jika kehidupannya di Seoul juga sangat susah. Jadi dia tidak bisa mengajak Boknam dan Yonhye pergi ke Seoul. Boknam pun sepertinya sudah sangat paham dengan sifat sahabatnya itu, karena ternyata Boknam sudah meminta pertolongan kepada Haewon melalui puluhan surat yang dikirim ke rumah Haewon. Namun sahabatnya itu tidak pernah sekalipun membalasnya. Iya, salam. Lalu setelah itu, ternyata Boknam berencana kabur dari Pulau Modo bersama Yonhye tanpa pertolongan seorang Haewon, di mana Boknam pun secara diam-diam mencuri kunci di saku suaminya untuk membuka lemari penyimpanan uang, yang mana uang itu akan digunakan untuk menyewa kapal menuju kota Seoul. Lalu pada pagi butanya, Boknam pun secara diam-diam bersiap membangunkan Yonhye agar suaminya tidak bangun dari tidurnya. Mereka berdua pun lari menuju dermaga pulau. Kapal feri yang mengantar mereka pun datang. Lalu saat nahkoda tersebut menerima uang, ternyata sang nahkoda sudah bersekongkol dengan Manjong suami Boknam untuk menggagalkan pelarian keduanya. Tidak lama setelah itu, ternyata Manjong sudah berada di belakang mereka dengan raut wajah yang kesal. Mereka semua pun panik dan akhirnya Kim Boknam pun tertangkap oleh suaminya. Lalu setelahnya Boknam pun diseret dan dipukuli layaknya hewan. Mertua Boknam pun datang bersama warga lainnya dan menyarankan agar kaki Boknam dipatahkan saja, agar tidak lagi mencoba kabur dari pulau tersebut. 3 orang bibi yang lain pun terlihat memanas-manasi Manjong dan menambah situasi menjadi lebih panas.
Yonhye yang melihat ibunya disiksa pun tidak tinggal diam dan meminta ayahnya untuk menghentikan hal tersebut. Manjong pun yang masih emosi secara sengaja mendorong Yonhye anaknya, dan Yonhye pun tewas ketika. Boknam pun terlihat sangat syok atas kejadian tersebut. Lalu polisi pun datang ke pulau tersebut untuk menyelidiki kasus tersebut. Yang mana brengseknya, Manjong mengarang cerita bahwa Yonhye tewas karena terpeleset batu. Mertua Boknam dan warga yang lain juga berbohong dengan membenarkan cerita Manjong. Lalu polisi pun tidak langsung percaya dan menanyai Haewon yang tidak sengaja lewat di situ. Lalu seperti yang kalian tebak jawabannya, iya. Haewon pun mengaku tidak melihat kejadian pembunuhan Yonhye. Yang padahal Haewon sebenarnya melihat dengan jelas kejadian tersebut di depan mata kepalanya sendiri. Iya, di sini saya sudah mencapai batas kesabaran ya. Dimana saya sudah sangat emosi dengan karakter Haewon yang tidak mau memberikan keterangan sebenarnya kepada polisi. Lalu polisi itu pun percaya kepada Haewon dan pergi meninggalkan pulau tersebut. Boknam pun terlihat masih sangat terpukul atas kejadian tersebut, di mana dia terlihat meratapi kuburan anaknya terus-menerus. Lalu kita pun diperlihatkan scene di mana Manjong, Chuljong dan sang nahkoda kapal pergi ke kota untuk menjual hasil panen pulau mereka dan baru akan kembali keesokan harinya. Lalu keesokan harinya pun kegiatan berjalan seperti biasa, di mana Boknam beserta mertuanya dan 3 bibi yang lain terlihat sedang memanen kentang di pulau tersebut. Lalu mereka semua pun memutuskan untuk istirahat sambil minum-minum. Saat semuanya sedang istirahat, Boknam terlihat masih saja memanen kentangnya seperti orang kesetanan. Lalu ia pun berhenti sejenak dan memandang matahari. Warga yang lain pun bingung dan menanyakan apa yang sedang Boknam lakukan. Boknam pun menjawab jika ia sedang berbicara dengan matahari. Lalu semua warga desa pun tertawa karena mengira Boknam sudah gila setelah kepergian anaknya. Lalu tiba-tiba satu persatu warga desa tiba-tiba dipantai oleh Boknam menggunakan sebilah celurit. Boknam pun menghabisi semuanya dan menyisakan mertuanya untuk sengaja ia habisi untuk terakhir. Boknam pun mengejar mertuanya tersebut, di mana akhirnya mertua Boknam pun terpojok di pinggir tebing dan memilih untuk lompat dan tewas ketika setelah jatuh ke bebatuan. Lalu keesokan harinya, Chuljong, Manjong, dan nahkoda kapal feri pun pulang setelah menjual hasil perkebunan mereka ke kota. Lalu scene berpindah di mana Chuljong terlihat sedang membasuh mukanya di sumber air pulau tersebut. Lalu terlihat Boknam mendatanginya. Chuljong yang belum tahu keadaan pulau tersebut langsung melecehkan Boknam dengan menyentuh area sensitif Boknam. Dan tanpa lama-lama, maktrot. Lalu setelah itu, gantian Manjong dan nahkoda kapal yang berniat membasuh mukanya di sumber mata air pulau tersebut. Lalu saat mereka sedang mengambil air, tiba-tiba mereka melihat kepala Chuljong yang sudah berada di atas pohon. Lalu setelahnya, tiba-tiba Boknam pun menyerang mereka dan berhasil mengenai lengan sang nahkoda kapal. Lalu tiba-tiba Haewon pun datang dan histeris melihat hal tersebut. Boknam pun menyerang suaminya, namun Boknam harus kalah setelah duel 1 lawan 1 dengan suaminya. Boknam pun akhirnya diikat dan disiksa oleh suaminya. Lalu saat suaminya lengah, Boknam pun berhasil melumpuhkan suaminya, dan dia terlihat melampiaskan kekesalannya yang selama ini dia pendam dengan terus mengayunkan celuritnya meski sang suami sudah tak bernyawa. Haewon yang melihat hal tersebut pun kabur dengan sang nahkoda kapal yang lengannya sedang terluka. Mereka pun berhasil sampai ke dermaga dan mesin kapal pun dinyalakan. Lalu saat mereka akan jalan, ternyata tali yang mengikat kapal tersebut lupa untuk dilepaskan. Dan sang nahkoda kapal pun turun lagi untuk melepaskan tali pengikat kapal tersebut. Dan saat sang nahkoda lengah, ternyata Boknam sudah menunggu di belakang dan langsung menghabisi sang nahkoda kapal. Haewon yang melihat hal tersebut pun akhirnya kabur menggunakan kapal, dan hanya dia yang selamat dari kejaran Boknam. Lalu Haewon pun sampai di dermaga kota dan langsung melapor kepada kepolisian. Lalu scene berpindah di mana Boknam terlihat menaiki kapal dengan dandanan dan make up yang sangat tebal. Lalu scene berpindah di mana Haewon terbangun dari tidurnya dan mendapati dirinya sedang berada di sel dengan Boknam. Boknam pun mengatakan jika Haewon adalah orang yang sangat jahat, karena Haewon menutupi kasus pembunuhan anak dari sahabatnya sendiri. Meskipun Boknam sudah memperlakukan Haewon dengan sangat baik.
Boknam pun langsung berniat menghabisi Haewon menggunakan palu berukuran besar. Haewon pun segera meminta pertolongan kepada polisi yang berjaga. Namun ternyata polisi tersebut sudah dihabisi terlebih dahulu oleh si Boknam. Lalu kita pun akan disuguhkan duel yang sangat epik antara kedua sahabat yang bertarung di dalam kantor polisi ini. Lalu di tengah duel, ternyata polisi yang sudah dihabisi oleh Boknam ternyata masih hidup dan menembakkan pistolnya beberapa kali ke arah Boknam. Boknam pun sekarat karena hal tersebut dan meminta Haewon memainkan sulingnya, sama seperti saat mereka kecil dahulu. Dan Boknam pun harus meregang nyawa di penjara tersebut. Film pun tamat. Ya jujur saya masih kesel ya. Kenapa karakter Boknam yang sering disakiti harus tewas sementara Haewon sebagai orang yang jahat dan tidak peduli malah menjadi satu-satunya orang yang masih hidup di film ini. Ya, di film Battlefield ini kita mengambil pelajaran jika kita harus peduli terhadap sesama manusia. Selain itu, karakter Boknam menggambarkan jika kita harus menghargai hak-hak wanita. Oke guys, sekian dari Mabok Film dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye.